Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bahagia banget ada Ustadz Suki, ada Abizar sama ada Umi Pipi. Ya, Aduh, sini Ayazah, sini, mau sini? Iya sini. Jadi hari ini kita mau bahas banyak banget ilmu. Ngobrol-ngobrol. Bahas tentang ilmu, akhlak, agama. Nah, apalagi kan yang muda nih, ada Abizar yang muda. Saya aja umur segini masih terus belajar nih Pak Ustadz nih. Sama, saya masih belajar. Sama saya juga. Sama. Apalagi saya. Jadi semuanya kita di sini lagi belajar nih. Kita sekarang belajarnya sama yang tengah nih. Sama gurunya nih, sama gurunya, sama Jadi suhunya. gimana, Pak Ustadz Subki, ilmu, agama sama akhlak. Mana dulu yang harus kita duluin dulu nih dari ketiga yang penting itu? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ma ba'du. Ya, kalau ditanya Ilmu, agama, ilmu, akhlak. Pasti mulainya dari ilmu. Ilmu. Karena kalau orang itu berilmu, tahu adab, tahu akhlak, akhirnya dia berakhlak karena dia paham agama. Walaupun orang sering bilang katanya al-adab qoblal ilmu, maksudnya gini, kalau ada orang berilmu tapi nggak ada adabnya, itu masih lebih lebih mulia orang yang beradab walaupun ilmunya sedikit. Tapi untuk mencapai adab ataupun akhlak pasti orang diawali dari menuntut ilmu. Iya. Gimana sih kita dengan orang tua? Gimana sih kita dengan anak muda? Kayak misal Imam Ghazali, kalau ketemu anak muda, dia cium tangan. Kenapa? Kalau anak muda ini dosanya masih dikit, gitu kan. Kalau ketemu orang tua, dia memuliakan orang tua. Kenapa? Orang tua tuh amalnya udah banyak. Itu kan namanya akhlak yang mulia. Pasti awalnya tuh diawali dari pengetahuan. Ya semua diawali dari ilmu. Dan dia akan mencapai ilmu yang berkah kalau kemudian dia beradab dan berakhlak. Bukan menjadi orang yang makin sombong. Karena kalau di dalam Al-Quran kan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang paling khasyatullah, takut sama Allah itu kan ulama. Berarti ulamanya emang ulama yang kemudian dia mendapatkan ilmu dan keberkahan. Karena ada orang makin punya ilmu makin sombong. Misalnya nih, pernah nih saya lihat ada anak muda sholat jamaah berdua, pakai kaos, pakai celana jeans. Terus ada di situ imamnya atau sesepuhnya orang tua. Si anak ini habis baca Fatihah. Di rakaat pertama sholat maghrib dia baca An-Nas. Langsung ditepak di situ juga. Lu kalau rakaat pertama baca An-Nas, rakaat kedua mau baca apa? Kan An-Nas 114 sudah terakhir. Masa mau mundur? Gak boleh dibulak-balik begitu. Nah kan kalau dia bijak, mungkin dia tunggu cara dulu menasehatinya. Nabi aja waktu ada orang yang masuk ke masjid kemudian sholat dan salah, ya kan, dibiarin selesai sholatnya. Terus begitu nyalamin Rasul, kata Rasul, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangin sholat, kamu belum sholat. Selama dia belum butuh ilmu, dia merasa benar nih sholat lagi. Salaman lagi sama Nabi, kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat salasan sampai 3 kali dia sholat. Akhirnya, waduh, ini kayaknya kalau saya mempertahankan sholat saya kayak gini sampai 10 kali juga akan terus disuruh ulang. Akhirnya baru walladzi ba'atsaka bil haqq fama ahsanu ghairuhu fa'alim, demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Ya, kalau ada cara sholat yang lebih bagus dari yang sudah saya lakukan, ajarin saya. Kan Nabi nggak langsung, misalnya orang begitu sholat, sholat lu nggak benar begini. Nah itu kan pasti diawali, kebijaksanaan itu pasti dari ilmu, ya kan? Ya, benar. Saat dia tahu agama, peraturannya gini ya, iya. Malahan misalnya ini ada hal-hal yang yang menyangkut aib segala macam. Kan orang tahu dia ini kita harus satrul aurat atau satru uyubin nas, harus nutup aib orang. Ya, itu cerita siapa? Hatim Al-Asam, seorang hakim, ya. Ada perempuan ngadu, bersakwa gitu. Kemudian si perempuan ini buang angin, kentut gitu kan. Terus asal, wah malu sih perempuannya salah tingkah ya.
Kebetulan suaranya rada gede lagi tuh. Ya kan. Jangan dibayangin. SMS, bunyi SMS. Akhirnya si Hatim ini dia pura-pura tuli. Kamu ngomong apa tadi yang kenceng? Saya nggak dengar. Aman nih, gitu ya. Berarti suara yang tadi nggak kedengeran sama dia kan gitu. Terus dalam kisah disebut dia 15 tahun. Selama si wanita itu masih hidup, dia dikenal sebagai Al-Asom, orang yang tuli. Pas dia udah meninggal baru dia balik lagi menjaga cacat atau aib orang lain. Orang lain. Itu pasti kebijaksanaan itu lahir dari pemahaman agama, dan pemahaman agama didahului dari ilmu, ya kan? Misalnya gini, ada orang kemarin nonton nggak viral, ada imam di Malaysia dipukul sama sendal, ya kan? Katanya alasannya kelamaan. Sebenarnya kan orang kalau jadi imam, kalau dia alim, dia bijak. Nabi aja dengar suara tangisan bayi dia disegerakan, ya kan? Ini berarti kan sadar, paham. Kecuali memang masjid-masjid yang memang sudah disepakati di situ malam 1 juz, ya kan? Ya dianya harus tahu kalau dia mau cari yang cepat jangan nyari yang di situ, karena di situ udah pakemnya kayak gitu. Tapi secara umum, apalagi sudah ada kakek-kakek, apalagi di situ ada anak-anak, ada orang lemah, maka kita juga harus bijaksana di dalam bersikap. Kayak gitu. Kamu nanya, Say? Mungkin ada dari Ustadz Raffi. Waduh, enggak, mau nanya Pak Ustadz. Mau nanya Pak Ustadz. Tapi kan ada juga misalnya orang-orang yang memang Masya Allah dia itu memang orangnya baik gitu. Tapi kadang-kadang juga nggak tahu juga ilmunya, tapi memang hatinya aja baik gitu. Ada bedanya nggak sih Pak Ustadz? Ilmunya dia belum ada. Iya, tapi memang hatinya baik, jadi memang adabnya juga udah. Kayak aku gitu kayaknya. Ilmunya belum ada gitu. Makanya kita ada Insya Allah. Banyak ketularan ya. Memang dari hati. Lebih cepat menularkan akhlak daripada menularkan ilmu loh. Gitu ya? Iya. Kan lebih ngelihat. Kita nonton TV aja itu lebih cepat keserap audio visual kan, ngelihat visualisasinya gitu. Nah jadi memang annasu ma'adin, manusia itu kayak logam, kayak bahan tambang. Ada yang emas, ada yang besi, ada yang aluminium, Ada yang berkarat. Berkarat kan juga nular ya. Jadi kalau emas dipoles dikit emas. Jadi dalam kehidupan juga gitu. Kan ada misalnya kita punya teman, ya Allah dia mah akhlaknya baik banget. Kalau misalnya dia posisi sebelum belajar tuh di 5, untuk mencapai 10-nya deket. Tapi kalau ada orang, ya misalnya dia posisinya 0, untuk sampai di 10 dia harus melewati anak tangga yang lebih panjang. Ada orang yang memang secara fitrahnya ya dia tuh baik, walaupun dia belum belajar. Ada orang yang kemudian setelah belajar kemudian dia berubah. Ada satu cerita gini, karena di satu keluarga itu anaknya meninggal terus. Terus ada orang tua bilang, udah kalau punya anak manggil bapaknya tuh jangan bapak, jangan ayah, jangan abi, dianggap teman aja. Jadi manggil namanya. Ya kan, istilahnya orang kampung bilang itu. Jadi karena kalau anak dia kan meninggal mulu nih, coba jadi si anak itu begitu lahir manggilnya nama langsung. Misalnya Pak Rafi, dia langsung manggil Rafi gitu, supaya dia nggak dianggap anak gitu. Terus hidup, terus berlangsung sampai gede. Anak itu manggil bapaknya begitu aja. Dia belajar, nggak boleh manggil bapaknya. Akhirnya kemudian dia rubah. Setelah dia tahu gitu kan, oh jangan nih walaupun, karena tetap adab harus dijaga, ya kan? Mungkin dia nggak manggil ayah atau, tapi dia cari panggilan yang lebih baik. Itu kan juga lahir dari proses ilmu, walaupun setiap orang punya modalnya masing-masing. Modalnya itu yang beda-beda. Misalnya Arabi nih kan, emang orangnya udah ganteng, dipoles dikit aja udah itu Abizar ya kan, muda terus punya talenta. Amin. Iya, casting sama saya bareng, ya kan, udah kalah aja nih kita. Saya perlu orang
orang Tomang bilang kita perlu effort, Effort. ya kan, untuk ngejarnya dulu. Oke. Emang ada orang yang udah baik, tapi kalau dia dipoles dengan ilmu, Lebih lagi ya. dia semakin tahu dan semakin tahu. Nanya lagi Pak Ustadz boleh? Oh boleh. Manusia kan tempatnya inilah ya Pak Ustadz ya, kayaknya tuh sering banget merasa puas. Tapi gimana caranya untuk supaya kita tuh mau belajar terus gitu. Kadang-kadang kan kayaknya udah sibuk ini itu gitu. Kayaknya bismillah lah, udah cukup lah gitu. Nah tapi kan kadang-kadang kan memang hidup itu kan memang harus belajar terus gitu. Nah gimana sih biar semangat belajar gitu, terutama belajar agama gitu. Ini mumpung ada Umi Pipik, mumpung ada Abizar ya. Waktu tahun 2012, waktu itu di salah satu stasiun TV, kita dihubungi sama Profesor Nasaruddin Umar, Imam Istiqlal. Sekarang jadi rektor saya. Dia bilang, Ustadz Jepri, Ustadz yang lain, kuliah di kita. Ya kan? Terus waktu itu, Abi ya, bilang, Ustadz Suki aja deh yang belajar. Aneh kayaknya udah gak sempet. Makanya itu menjadi isyarat dia. Dia bilang, Aneh udah gak sempet. Aneh seneng belajar, tapi ente aja deh. Terus ada beberapa teman yang memang belum S1 waktu itu, kan mau S2, S3 kan gak bisa. Nah itu dari yang pertemuan itu cuma satu yang akhirnya kemudian kuliah. Ya, saya nggak ikut. Saya baru mulai belajar lagi itu di 2019 dan sekarang saya masih belajar ya untuk ngambil doktor di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir dengan umur 51 tahun, udah punya anak, udah punya cucu. Ya, yang namanya belajar minal mahdi ilal lahdi. Begitu kita masuk, kita merasa udah oke nih. Begitu masuk, ya Allah, ada orang baca Fatihah ada 20 cara membaca. Begitu kemarin kamu kebagian Fatihah riwayat Qalun. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau riwayat Qalun. Iya. Tapi memang benar banyak beda-beda juga ya. Ya itu memang ada riwayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kemarin saya diuji riwayat Qalun. Ada yang bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nggak belajar, loh kok alaihum, apa alaihum gambreng nih gitu kan. Kita setelah itu, oh iya kita harus belajar lagi banyak. Kemarin apalagi saya ngejuri Kori Cilik ya di salah satu stasiun televisi, kebetulan 2 orang juri yang lain Kori internasional. Waduh, begitu dia baca, kamu kafnya ya ininya begini. Oh iya ya, malah langsung saya Ustazah, walaupun dia lebih muda dari saya, ini segala macam, udah deh, kita mau belajar lagi sama anak-anak deh, qiraat, ya kan, tahsin lagi. Nah, jadi emang kalau kita lihat bergaul sama orang yang berilmu, kita akhirnya iya ya kita ini ternyata bukan siapa-siapa. Dan bagusnya sekarang kalau ada orang beda sama kita nggak dulu-dulunya lain. Nggak judgmental. Iya, Itu paling penting. Salah kamu begini. Nggak Jadi bicara. cari, kalau mau kita pengen belajar tuh harus cari teman, berarti gitu ya Mas? Iya, Iya, karena teman. teman bisa nyemangatin, ya teman juga, ya pastinya teman-teman soleh lah. Karena kalau temennya semangat, ya, karena ada juga dulu ya tahun berapa itu, saya di bawah tahun 2000, saya masih siaran radio, waktu itu saya ditanya gitu, Pak Ustadz saya hijrah nggak sih? Hijrah kenapa? Karena teman kos saya itu selama saya ngekos sama dia saya jadi bohong terus, saya jadi nutupin terus gitu. Karena misalnya gini, tahu-tahu konfirmasi nih ibu temennya, emang betul ya bayar semester pendek sekian? Jadi dia harus bilang, iya bu. Nilainya berapa? Benar 10 juta. Iya bu, kan dia jadi bohong tuh.
Terus kalau jam 9 misalnya kan, mamanya telepon nih dari luar pulau ya. Mana sih itu? Saya harus bilang dia udah tidur. Padahal dia lagi clubbing, dia lagi kemana gitu ya. Saya bilang, maaf mama udah nggak bisa ditelepon karena dia lagi tidur. Gak bisa apa dibangunin sebentar. Oh dia suka marah. Jadi selalu aja dia bohong. Saya hijrah nggak sih? Nah, gitu ya. Saya bilang, ya kamu meninggalkan dia dulu 3 hari. Tapi jangan sampai 3 hari kamu tegur lagi. Habis itu tapi jangan jadi teman dekat. Karena kalau jadi teman dekat dia itu nular. Ya paling enggak kita jadi ketularan dosa terus gitu kan. Karena jadi ininya dia terus kan. Oh dia ini. Oh ini benar memang ada piknik ke Bali. Bayar 3 juta. Padahal nggak ada gitu. Akhirnya mamanya transfer, ibunya transfer. Nah, teman soleh, teman taat gitu ya, itu juga akan membawa kita kepada komunitas yang taat juga. Karena teman-teman yang baik kan mengingatkan kesalahannya. Nomi. Tapi Ustaz, sekarang ini kan lebih banyak orang itu semakin dia berilmu, dia semakin sombong. Ya kan? Dia semakin kadang merendahkan orang lain, menilai orang lain ini dia ilmunya masih segini gitu. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang seperti padi harusnya. Padi semakin tinggi kan semakin menunduk. Dia akan lebih takut untuk menilai orang salah, menjudge orang nggak benar, menjudge orang lu neraka lu, kan gitu. Ya, jadi kayak panitia masuk surga gitu. Dia punya jadi panitianya. Akhirnya kalau hanya betul tadi ya, ulama sepakat adab dulu baru ilmu. Ya walaupun memang kita harus terus setiap hari proses kita mencari ilmu. Karena memang kalau kita hanya mengandalkan ilmu, kita nggak pakai adab, iblis juga punya ilmu. Tetapi sombongnya luar biasa gitu ya kan. Nah itu yang mengakibatkan kan iblis diusir oleh Allah ke surga karena sifat merasa dirinya lebih baik dari orang lain gitu kan. Nah ini fenomena sekarang tuh seperti itu. Padahal kalau kita tahu kita punya ilmu, kita punya adab, untuk kita menilai orang lain aja kita takut sedih sama Allah kan gitu ya. Karena Allah juga sedang nilai kita nih gitu. Padahal ilmu itu kan kita bukan hanya yang tersurat kita baca, kita belajar buka kitab, tapi yang tersirat dari kehidupan orang lain. Kita ketemu pemulung dia ngajarin apa, itu ilmu tuh buat saya tuh. Gimana ketulusannya dia. Kita ketemu orang yang jualan di pinggir jalan sambil ngangkat, itu ilmu belum tentu nih saya bisa. Nah, itu kan harusnya orang itu melihat belajar ilmu bukan hanya dari yang tersurat, tercetak di kitab, tetapi juga yang tersirat dalam kehidupan kan gitu ya. Bagaimana jawabannya? Mau nambahin pertanyaan sih sebenarnya Pak Ustadz. Langsung gitu. Mau nambahin pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ya setuju kan banyak memang sekarang tuh yang kayaknya jadi kalau jadi belajar tuh jadi ya sombong, jadi lebih kayaknya pengen tahu. Cuman emang rasanya apalagi mungkin yang baru belajar itu kan ada manusiawinya juga gitu, kayaknya pengen ini. Gimana Pak Ustadz supaya tawaduk gitu, supaya kita tuh kalau tahu dikit tuh nggak jadi so tahu, nggak jadi ngajarin orang, nggak jadi kayak paling benar gitu. Harus gimana Pak Ustadz? Pertama mungkin gini ya, orang kalau belajar silat baru dapat 1-2 jurus, kayaknya paling jago nih, jalan aja begitu. Kayaknya siapa aja mau ditantang. Tapi yang levelnya udah tinggi, ya apalagi dia tahu. Ya, saya ingat dulu waktu kita belajar bela diri, dia di tengah aja, dikeroyok 10 orang dia lawan. Sementara gurunya dia, jurus terbaik dikeroyok 10 orang adalah kabur. Iya kan? Kabur dulu. Iya kan? Realistis. Ya, dia bilang kabur. Nah ditantangin, habis hancur dia, digebugin 10 orang kan gitu. Apalagi orang yang baru belajar 1-2 jurus. Iya kan? Jalan juga. Nyenggol ya kan, maunya nyoba. Tapi kalau udah tinggi biasanya dia cari yang paling aman, lebih bijak gitu. Makanya jangan-jangan kalau begitu belajarnya kurang jauh gitu kan, atau ilmunya kurang banyak. Karena kalau dia sudah makrifat, dia tahu dirinya, posisinya di mana, bahwa di atas langit selalu aja ada langit. Dan kita kalau negor orang juga kan ada cara negor. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, surat An-Nahl ayat 125. Ya kan?
Dan kalaupun harus berjidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau harus ada dialog. Iya kan? Misalnya ada orang nih habis asar dia ba'diyah. Kan ba'diyah asar nggak ada nih gitu kan. Jangan kita langsung jorokin kan. Lu belajar di mana? Ngaji makanya. Ya kan? Kalau misal dia kelar kan, tadi sholat apa ya? Siapa tahu dia kodok qobliyah. Karena qobliyah subuh itu kalau dikerjain itu kan lebih bagus dari dunia dan isinya. Terus dia telat nih, bangun udah qomat kan langsung sholat. Itu Nabi pernah ngerjain kodok subuh. Qobliyahnya karena melihat nilainya. Kan abis subuh nggak ada ba'diyah. Iya, nggak ada sholat lain. Tiba-tiba dia abis subuh ba'diyah nih, kita lihat, wah ente salah. Padahal dia sedang kodok. Kan kita harus ngobrol, nanya dulu. Oh kalau bapak baca gitu. Saya ingat ada dosen saya namanya Dr. Izzuddin Wazib Ali Bashir, orang Sudan. Karena dia memang dosen bahasa Arab, dia nggak terlalu menguasai fikih. Waktu itu di kelas nanya, kaifa qara'tum at-tahiyat? Bagaimana ente baca kalau tahiyat? Itu kan banyak caranya. Ya kan, at-tahiyatul mubarakatus shalawat, ada yang at-tahiyatul lillah, ada banyak riwayat. Jadi siapa tahu itu belum tahu, kita belum tahu gitu. Nah, jadi ya memang ada juga sih yang karakter yang kasar gitu ya. Saya mah begitu aja, saya mah kasar. Karena saya bukan makhluk halus katanya. Kan ada yang begitu, jadi tegas-tegas aja. Harus terima dong, gue memang orang kayak gini. Kalau mau berteman sama gue begini gitu ya. A bilang A. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mampu menempatkan posisinya kan. Sama siapa nih dia? Ya, sama anak kecil lagi main burung. Nabi enggak, kamu nyiksa burung. Ya Umar, maza fa'alan nughair. Katanya kan artinya dengan bahasa yang disesuaikan, waktu ngomongnya sama siapa, ya kan. Terus ya ini memang harus tahu psikologi orang sih, ya. Dan ya saya juga nggak mau mengatakan orang yang seperti itu mungkin dia belajarnya kurang. Kadang-kadang dia ada yang juga sudah mencapai mungkin doktor, mungkin profesor ya. Dia juga udah banyak kaji kitab, tapi ya dia belum nyampe kepada puncaknya ilmu berupa kebijaksanaan. Ya kan, orang makin bijak tuh kan. Iya. Saya di Masjid Nabawi, hanya umroh yang terakhir ya kita waktu itu ketemu ya sebelum pandemi ya. Saya sholat tahajud nih di Masjid Nabawi. Saya kerasin supaya saya kedengeran gitu. Rupanya ada lumayan sejarak dari situ ada orang Mesir. Terus dia mendekat. Terus dia bilang, oh tadi kamu baca ini baca seperti itu. Kita kenalan. Dia bilang, ada Abdurrahim. Oh Abdurrahim ini, ada min Tonto. Dari Tonto tuh salah satu kota di Mesir ya. Makanya kalau ada At-Tontawi ya itu mungkin dari sana. Wah, begitu saya bilang, ya Syekh, saya belajar dong sama Anda. Dia bilang, Anda miskin, Anda fallah, katanya. Jangan belajar sama saya. Saya mah orang biasa, saya petani. Tapi saya nggak yakin bahwa dia petani biasa. Ya kan, kadang-kadang begitu. Ya kan, kadang, waduh, masya Allah, ini banget orang alim, soleh, tapi dia tawadu, ya kan. Dan bahkan kalau ditanya aja, oh jangan tanya saya, coba tanya Syekh Fulan. Saya pernah nanya begitu sama guru-guru saya di mana. Beliau lebih alim dari saya. Enggak cepat-cepat kemudian berani mengeluarkan fatwa, ya. Karena fatwa kalau kita bertanggung jawab atas fatwa. Ini boleh apa ini nggak boleh. Kan di zaman Nabi ada orang yang kepalanya pecah karena ketiban batu, kemudian dia junub. Kan dia bertanya sama salah satu sahabat, ini saya gimana ya? Saya mandi apa gimana? Oh mandi. Karena al-jaza ala qadri ta'ab. Pahala itu berdasarkan tingkat kesulitan kamu. Mandi sekarang, akhirnya dia mandi. Karena luka, meninggal dia. Karena lukanya terbuka, dia mandi. Kan kata Nabi, kamu telah membunuh. Kan dia bisa tayamum. Kamu nyuruh dia mandi dengan itu. Padahal kan Islam ya tidak dijadikan untuk kesulitan. Iya. Ya? Lebih memudahkan ya. Karena Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj.
Agama ini bukan buat sulit. Dan di Al-Baqarah kelanjutan dari kutiba alaikumusiyam kan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitu. Nah, ini bisa bahaya, fatwa itu bisa menyebabkan orang meninggal gitu kan. Oh, kamu harus begini, tetap. Kalau dia musafir nggak kuat, saya mau batal ya. Oh, jangan. Ya kan? Ya udah, ayatnya ada, "Man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Ya kan, nanti ganti ya. Gak usah, oh, kamu emang alasan aja begini. Ya kita, setiap orang kita nggak tahu kemampuan setiap dia. Abijar gimana Abijar? Ada pertanyaan atau cerita nggak dari Abijar buat kita nih? Ya jadi pengen nanya boleh? Aku jadi tukang nanya. Ini gantian deh, tadi nanya mulu nih. Kan mau nanya Abizar kan maksudnya sekarang umur 22. Masya Allah, kalau di umur segini itu kan pasti kan godaannya kan tuh banyak gitu. Kalau ingat kita umur dulu 20-an pergaulan lah, terutama pergaulan. Ya pasti kan kerja, lagi asik-asiknya kerja, main, diajakin main gitu. Gimana caranya biar tetap istiqomah gitu, tetap mau belajar. Apalagi kan nama besar Umi, nama besar almarhum Uje, kan beda. Kalau saya kan, si Raffi Ahmad, bapaknya juga kan orang nggak tahu kan. Tapi kalau Abizar kan pasti Gimana? Kegendongan nama bapak yang gimana caranya biar Ustadz tetap Jeffrey. dari kemauan sendiri, bukan karena nggak enak sama Umi, sama Abi gitu, biar tetap mau belajar. Kadang-kadang kita aja kan di umur segini aja di dua persimpangan, ini kita mau pulang ke rumah atau kita diajakin pergi, kita mau ikut pergi nih gitu, jalan gitu kan, pasti ada lah namanya manusiawi gitu. Ada tips dan triknya nggak? Izin ya, malu kan, paling muda nih. Ini kan kita sharing. Ini 2 kan, ini 23. Mana 23 dari mana? 17. Saya adiknya, Suat. Sebenarnya apa ya? Alhamdulillah karena emang dari kecil aku kan udah di tempat dikasih makan bukan masalah, sebuah ilmu agama dari almarhum, dari Umi juga gitu. Jadi sampai sekarang nggak ada yang merasa, aku sendiri jadi nggak ngerasa bahwa di saat pergaulan ini harus benar-benar menjaga diri dari sini gitu. Karena tahu kayaknya insya Allah iman kuat gitu, insya Allah iman kuat. Cuman karena kan anak-anak muda ini kan emang bukan orang yang bisa untuk selalu dituntut dan selalu diarahkan untuk harus gini gitu. Makanya kayak aku pribadi di saat nongkrong, gimana caranya agar bisa menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang emang tidak baik gitu loh. Selalu mengingat bahwa innallaha ma'ana gitu loh. Ada Allah di dalam diri kita gitu. Dan itu kan wajib harus kita ingat bahwa Tuhan itu selalu mengawasi kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu ada dalam diri kita, bahkan hidup di dalam diri kita gitu. Ini semua yang gerakin tuh kan Allah gitu. Jadi itu yang selalu aku pegang sampai sekarang. Dan juga kayak banyak teman-teman aku tuh pada nanya gitu kan, aduh gue tuh sholat malas banget ya gini ya, kayak mereka tuh pengen baca Quran segala macam, itu kayaknya pada malas gitu. Dan aku pun ngasih tau mereka bukan yang iya lu harus gini, lu tuh jangan lu salah kayak gini, bukan yang ceramahin, tapi kita ke hati gitu loh. Karena percuma kan kalau misalnya kita ngasih tahu orang cuma dari apa yang menurut kita dan mereka cuma dengerin dari pemikiran mereka tapi nggak diresapin ke hati, kan kayak nggak berguna gitu. Makanya kayak aku ke teman-teman segala macem, ayo nongkrong yuk, tapi kita selipin sedikit gitu. Jadi emang dari hati ke hati. Enggak. Siraman kalbunya nyampe berarti ini, itu dan penting. saya kalau ngelihat ayahnya atau bapaknya, abinya ini sosok yang adabnya sih sangat dahsyat, terutama buat orang yang, karena saya lebih tua kan, dan saya muncul duluan. Beliau tuh dengan kepopulerannya waktu itu tawadunya luar biasa. Saya menjadi saksi itu gitu ya. Maka bapak itu, anak itu kan 50 bapak 50 ibu ya, makanya saya ngeliatin gitu. Ada juga kan gitu ya, karena itu hereditas menurut Mendel kan begitu ya, 50% ada turun ya. Maka begitu saya liatin, wah ini gaya-gaya bapaknya nih. Gaya bapaknya. Walaupun ada yang nggak nyaman ya, tapi ya anak saya sendiri aja misalnya, kamu ke masjid duluan, kenapa sih? Ya kan, jangan maunya belakangan dulu. Tapi saya coba memahami, anak saya sebetulnya ada tekanan batin juga. Karena kalau dia datang duluan ke masjid, itu orang-orang
bawaannya mau nyuruh dia jadi imam aja, padahal kan misalnya Iya, ya, betul. kan ada Iya, Anak-anaknya iya, Bang. Ustadz Subki. dan ada juga, saya juga mencoba membaca, oh iya saya paham, tapi saya bilang latihan, harus melatih diri juga gitu. Dan ya saya mungkin masuk di lingkungannya Abizar nggak diterima mungkin ya, tapi dia bilang dengan bahasanya dia dan tahu problemnya juga sama gitu kan. Kadang-kadang kita yang udah umur segini nih ngomong begini lu kayak nggak pernah muda aja ya kan, Nggak Lu relate gitu ya. gimana ya kan gitu. Kalau ini kan masih mengalami hal yang sama gitu kan, lagi pecah-pecahnya, lagi nggak mau taatnya. Kalau perlu dilarang, kita ngerjain yang dilarang itu. Kayak dulu ada acara TV kan, ada kotak ya kan, jangan dilihat. Itu dengan ditulis jangan dilihat, orang pada Penasaran. ngeliat gitu. Akhirnya ditapok sama kue bolu kue, gitu tahu kan. tuh. Itu biasanya ya, anak-anak muda nih memang lagi begitu. Dibilang jangan, dia mau ngerjain. Tapi kalau didiemin, akhirnya dia kenapa ya saya kok didiemin nih gitu kan. Nah mungkin Abizar di lingkungannya sholat, tuh teman-temannya secara nggak langsung. Oh gini. Karena emang apa ya, anak muda itu kayak anak-anak milenial Gen Z itu kan sebenarnya sesimpel kayak mancing anak kecil dengan apa yang mereka suka gitu kan, untuk bisa masuk ke dalam sebuah lingkungan gitu. Kayak anak kecil nggak mau makan, kita ajak dia pakai nonton, pakai segala macam. Akhirnya mereka mau. Kan anak-anak kayak teman-teman aku pun kayak gitu. Makanya kayak akhirnya aku bikin komunitas bareng sama Bang Alfi. Kita bikin komunitas motor namanya Bikers Dakwah gitu. Kita gayet dengan apa yang mereka suka. Insya Allah ya gitu. Iya. Dari kota saya. Kita gitu ya. Jadi kita punya tagline, dirangkul bukan dipukul. Dirangkul bukan dipukul. Iya, kita misalnya kita alhamdulillah Bikers Dakwah ada di 54 titik se Indonesia gitu kan. Jadi kita hampir tiap malam minggu kita main bola. Habis main bola, syaratnya apa? Syaratnya ngaji dulu segala macem, hatamin ikronya gitu. Dan alhamdulillah banyak banget teman-teman dari infotainment juga yang senang sana belajar buat, karena di sini tuh bukan yang ngejudge gitu. Di sini kita belajar bareng-bareng, kita sama-sama dari ikro. Orang kalau misalnya udah bilang ini iya gue udah bisa Quran kok, udah segala macam, udah jus, iya nggak apa-apa, tapi lu kalau masuk sini kita ulang dari awal lagi ya bareng-bareng kita belajar gitu. Jadi emang bener-bener dirangkul bukan dipukul. Ya, apalagi kalau dipikul terus dipukul terus dipikul kan berat. Iya. Umi mana Umi, ada tambahan nggak dari Umi nih? Apa tuh? Apa yang diajarin? Apa yang Mungkin ini jadi diajarin? sharing buat aku. Apalagi Sharing terutama, nih. Ini kan anaknya udah gede, ntar kita Rafathar kan bakal gede nih. ya gimana gitu cara mendidik anak. 10 tahun lagi Rafathar udah Kebetulan ABG kan loh sayang. kita anaknya dua-dua sekarang laki-laki. Laki-laki gitu. lagi, Umi. Gimana sih, apalagi kan anak laki-laki tuh kalau zaman dulu ya, zaman dulu kayaknya aku ya waktu masih kecil gitu kayaknya tuh orang tua tuh takut banget sama yang namanya punya anak perempuan, katanya takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Tapi setelah sekarang aku punya anak laki-laki, aku ngerasain ternyata sama sulitnya juga, lebih takut lagi gitu. Ada tips-tips nggak Umi, gimana sih membesarkan anak yang bisa Masya Allah kayak gini gitu. Amin. Ya kalau saya sih berprinsip Rasul kan pernah mengatakan jangan kau didik anakmu sesuai dengan zamanmu. Ya, karena zaman kita sama zaman mereka kan udah beda banget. Zaman kita kecil nggak pegang handphone ya Ustaz. Zaman sekarang anak-anak sekarang kan udah beda lah gitu. Nah, saya berkaca dari almarhum ya. Saat almarhum dulu karena mungkin dari kecil juga sudah pendidikan agamanya sudah dapat dari kedua orang tuanya. Tapi mungkin karena akhirnya mungkin dipaksa yang harus jadi seperti ini akhirnya kan anak kan seperti itu tadi yang Ustadz bilang kan, kalau ada tulisan dilarang ditutupin akhirnya orang penasaran. Nah, akhirnya anak itu akan ngeberontak gitu, akan semaunya dia gitu ya. Ya ini yang akhirnya saya nggak bisa nih gitu untuk memaksakan hal seperti itu. Nah itu pun yang diajarkan oleh almarhum gitu, karena pengalaman dia dulu jadi akhirnya kamu mau jadi apa aja silahkan asal jadi baik gitu, lebih baik dari kedua orang tua kalian gitu. Jadi itu sih, dan saya ngasih kepercayaan banget gitu, karena dia tahu mana yang baik mana yang buruk gitu. Dia tahu bahwa Allah Sami'un Alim, Sami'u Basir, Maha melihat, Maha mendengar. Ya, kamu mau nggak sholat ya silahkan gitu di luar, asal Allah nggak lihat kan gitu. Kan bingung kan? Nggak mungkin Allah nggak lihat kan, Allah dimanapun pasti lihat. Kamu mau maksiat ya silahkan asal Allah nggak tahu kan gitu. Jadi akhirnya ya ngasih kepercayaan aja. Itu bener gitu. sih, maksudnya kayak anak-anak muda itu harus dipatokin dengan apa yang dia cinta gitu. Misalnya kayak aku gini kan,
aku kalau misalnya nggak sholat gitu, nggak ngaji, melakukan sebuah kejahatan ataupun maksiat gitu, akhir-akhirnya ujung-ujungnya pasti ingat ke kedua orang tua. Apalagi kalau misalnya orang tua udah meninggal gitu, menjadi sebuah ancaman bahwa kalau misalnya kita melakukan kesalahan, orang tua kita di sana bakal disiksa karena tidak mengajarkan hal yang baik-baik, dan akhirnya itu menjadi sebuah patokan anak-anak kayak, aduh enggak sih, gue nggak bisa ninggalin sholat kayaknya, gue takut bokap gue disiksa segala macem. Itu jadi kayak bener-bener apa ya, orang yang dicinta adalah menjadi pelajaran paling penting buat kita semua gitu. Nah itu bagian dari doa ayahnya juga. Masya Allah. Ya waktu Rabbana hablana min azwajina. Ya, gimana? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, sampai situ doang. Dari surga. Nah itu, doa itu tuh ngikut sampai anak cucu. Itu yang menjaga dia, itu yang membentengi dia. Dan doanya, dan Ustadz Jeffrey, sebelumnya kayak apa kita tahu, itu juga bisa jadi dipagari doa ayah ibu, kakek neneknya sebelumnya. Jadi Rayyan, Zara, Fatan, itu dari doa kita. Bahkan tembus dari doa ibu, Mama Amu. doa ibu, satu Iya. wanita soleha itu Iya. doa ibu itu sebanding dengan 70 doanya para wali loh. Dan Iya. ya Doa kalau buat anaknya ya. Udah, paling enggak kata Nabi dalam hadisnya, soalnya disebutkan dakwatul walid, Aku udah maaf. Iya. Berebus. dakwatul walid liwaladihi mustajab, doa orang tua Iya. untuk anaknya itu mustajab. Ya, kalau ngebrebes air mata itu tandanya raqiqus syuur. Iya. Ada orang udah dikasih ayat, dikasih apa, nggak nangis-nangis gitu. Itu malah harus curiga. Saya ke Mekah ya, ada orang bingung, Pak Ustadz kok orang-orang pada nangis lihat Ka'bah. Saya bingung justru, kenapa lu nggak nangis gitu, orang yang kayak nangis dia enggak gitu. Dia yang sebenarnya mesti diperiksa gitu. Orang kalau dia lembut hatinya, dia gampang Iya. tersentuh. Jadi ya Jadi memang benar kata Umi, kata Pak Ustadz. Berarti yang pertama itu memang harus dibekalin sama ilmu, didoain, baru dikasih kepercayaan, insya Betul, Allah. iya. betul. karena Terima kalau kasih banyak. kalau nggak dikasih kepercayaan, ya saya juga kadang-kadang ini jangan udah kamu jangan. Misalnya anak saya mau naik motor nih, jangan deh musim hujan. Ada jas Akhirnya hujan, sebenarnya- Nabi, kan gitu. Iya, akhirnya sebenarnya itu akan membatasi kan gitu. Iya. Kreativitas. Akhirnya udah mager aja dia di rumah, sono nggak boleh, kesini nggak boleh kan gitu ya. Sama, Umi juga awalnya ngelarang naik motor. Oh, gitu. Awalnya ngelarang karena ya Makin mungkin jauh naik motor, pengalaman sampai ya. Bali jadi. Pikiran ya. Pikiran pasti, apalagi dia naik motor sampai ke Bali. Lah, iya. Kebayang kan? Saya Ketar-ketirnya orang tua. Saya dulu waktu zaman mahasiswa kan ada aksi-aksi demo. Iya. Ya kan dari zaman tahun 90-an kan, wah Iya. aksi demo. Kan begitu anak saya jadi mahasiswa, kita Kita khawatir takut ya. Jangan ikut demo ya. Akhirnya gimana sih? Ya, mungkin saya doang kali yang nyusulin anak-anak lagi demo, anak-anak saya lagi demo. Abi, kita posisi di sini, ada sek. Wah, udah kita keluarin motor, kita jemput. Udah besok jangan ikut demo lagi. Ada positif, ada negatifnya juga gitu kan. Ya, tapi kalau diberi kepercayaan, tapi Iya. juga diberikan arahan, diberikan pagar lah istilahnya. Ya mudah-mudahan kita berjalan. Doain. Karena anak lagi punya mainan. Kalau mainannya dirampas pasti dia nangis, pasti dia marah. Biarin deh, kamu main dulu deh. Ntar kalau bosan juga ditinggalin tuh mainan kan gitu. Insya Allah deh, nanti kita naik motor nih bareng. Naik motor bareng kita. Ya jadi tips sekali lagi nih Pak Ustadz nih buat yang lagi pada nonton semuanya. Tips supaya kita membentuk akhlak yang baik. Itu dulu nih. Atau ada amalannya juga nggak? Ada amalannya juga. supaya kita tuh mau jadi orang yang lebih baik terus gitu. Iya, kan Nabi itu dikatakan dididik oleh Allah langsung. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Allah mendidik aku, maka pendidikan terbaik adalah yang diterima oleh aku dari Allah langsung gitu. Nah, terus bagaimana Nabi mendidik? Nah, di Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di sini kalau bukan dengan rahmat Allah, ya kamu nggak bisa lemah lembut sama mereka. Sama suku Quraisy yang tadinya peminum, yang tadinya mereka bahkan punya anak perempuan malu dikubur hidup-hidup. Mereka kalau berjudi mengundi nasib, mau melakukan perjalanan, pernikahan apa mereka lempar anak panah. Mereka suka memberikan offering, sesembahan untuk berhala. Ya, untuk mengajar mereka, mentarbiyah mereka. Mabima rahmatin minallah lintalahu. Karena rahmat Allah lah kamu bisa layyin, lembut sama mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, kalau kamu keras dan keras hati dan kasar, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari sekeliling. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maafkan mereka. Ya, mohonkan ampun ya kepada Tuhan kalau dia melakukan salah. Musyawarahlah dalam setiap urusan. Artinya kan ngobrol gitu. Nah, gimana sih dua arah? Jangan kita berikan pelarangan tapi anak tuh nggak dikasih wawasan kenapa harus begini gitu ya. Mungkin waktu Abizar nggak boleh naik motor pertama juga kan dia ngomong ini loh memberikan kepercayaan gitu. Ya udah ya. Dan kalau udah punya cita-cita tawakal kepada Allah Subhanahu. Jadi Bang Nabi itu ya dia utusan Allah mengajar dengan kelembutan walaupun juga tidak menghilangkan ketegasan. Karena pernah Nabi diminta tidak menghukum perempuan Bani Makhzum yang mencuri. Utus aja Usama bin Zaid, dia kan orang paling dekat dengan Nabi. Pasti deh wanita itu nggak dihukum. Begitu lapor kepada Nabi, Nabi marah dan mengatakan lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau putri kesayanganku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Kenapa? Maksudnya dalam urusan hukum nggak ada tawar-menawar. Ya artinya walaupun anakku sendiri belahan jiwaku, aku akan menegakkan hukum. Nah itu tegas ya. Tapi beliau itu berlaku lemah lembut. Pernah ada orang datang, ya Rasulullah saya pengen berzina. Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan bohong. Gitu kan gitu. Akhirnya dia keingetan terus, jangan bohong. Nanti kalau Nabi nanya saya bohong. Tapi yang satu lagi, beda lagi treatment. Aku mau berzina ya Rasulullah. Suka nggak kalau ada yang melakukan itu kepada ibumu, kepada istrimu, kepada anak kandungmu, atau kepada orang-orang yang terdekat kamu? Akhirnya dia, nah, berarti Nabi mengenal ya orang. Nah, jadi kalau kita mau belajar akhlak ya memang teladan kita adalah baginda Nabi SAW. Ya maka pelajarilah beliau ya akhlaknya, bagaimana dia bersikap, bagaimana bersikap. Kalau masalah amalannya ya kita percaya sholat tanha anil fahsya'i. Kita percaya puasa melembutkan hati. Kita lagi puasa ditantangin berantem, kita bilang saya lagi puasa. Berarti dia bisa menahan. Dengan ibadah itu amalan kita. Apalagi diikuti dengan doa selalu. Misalnya ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku. Jadi kalau minta bantuan sama Allah, bantu aku untuk menjadi orang yang bisa berzikir, ya bisa bersyukur, kemudian wa husni ibadah, dan bagaimana beribadah dengan cara yang benar. Dan juga nggak kerasa 10 tahun kepergiannya almarhum Uje, 10 tahun ya. 2023 ya. Di bulan ini lagi ya? Iya, bulan ini. Masih April nih ya. Masih April. Masih April. Mungkin dari Ustadz Suki kita doa bareng-bareng kali. Apalagi tuh waktu itu kita hari Ahad ya, hari Minggu mau ada santunan yatim sama Ustadz Nurul Huda. Waktu itu Ahadnya malam Senin berarti kita komunikasi terakhir dengan Allah Yarham. Semoga Allah merahmati Ustadz Jeffrey. Amin. Waktu itu dia janji datang tapi mungkin karena kondisinya nggak fit nggak bisa datang. Terus Jumat malamnya ya, malam Jumat. Iya, Malam Jumat malamnya. Berarti malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hanya 4 malam dari itu. Ya, saya mudah-mudahan beliau punya anak-anak yang soleh, yang baik. Ini menjadi investasi beliau. Dan apalagi tadi Abizar bilang kalau saya salah, nanti ayah saya akan mendapatkan sesuatu yang buruk.
itu juga sekaligus menjadi pagar dan mudah-mudahan anak-anak yang lain juga berpikir kalau mau melakukan sesuatu melihat hal itu. Mari mungkin kita bacakan umul kita, nemenin anaknya karena doa anak soleh itu langsung nyambung, ya kan? Dan itu awaladin soleh yad'ulahu, ya kan? Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Iya, buat ayah tuh, ayahnya Raffi. Ya udah, yuk mari sama Al-Fatihah li Haji Jeffrey Al-Bukhari bin Ismail Modal wa Munawar Al-Hajj Munawar Ahmad bin Malik Aziz Ahmad kan. bin Malik Aziz Ahmad li'afiyatihima fi kuburihima, untuk keafiatan mereka berdua di dalam kubur. Amin. Karena kita percaya orang yang meninggal yang baik, mereka dalam keadaan mendapatkan nikmat di sisi Allah di alam Amin ya Allah. Amin. li'afiyatihima wa salamatihima wa najahihima ya fil barzakh ila yaumil mahsyar. Ya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhuma wa'afihima wa'fu 'anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahumma la tahrimna ajrahuma wa la taftinna ba'dahuma waghfir lana wa lahuma. Allahumma ij'al kuburahuma rawdatan min riyadil jannah. Amin. Wa la taj'al kuburahuma hufratan min hufarin niran. Allahumma baddil lahuma ahlan khairan min ahlihima fid dunya wa daran khairan min darihima fid dunya. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tadi kita juga doain mudah-mudahan kedua ayahandanya ini nanti kuburnya adalah taman menuju taman surga. Amin. Kayak kita mau masuk ada taman di depan. Jadi sebelum di surganya di depannya ada taman. Dan jangan jadikan lembah yang menuju ke neraka. Dan mudah-mudahan di kubur mereka punya keluarga baru. Amin. Lebih baik dari keluarganya di dunia. Amin. Dan punya rumah baru khairun min dahirihi ma fid dunya. Lebih bagus dari rumahnya yang ada di dunia. Karena masa penantian yang panjang, mereka mendapatkan kenikmatan sampai kita dijumpakan kembali. Makasih nih. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih. Iya, sama-sama. Umi juga makasih. Sama-sama. Bisa makasih. Ya alhamdulillah kehadiran sekali ini. Jadi kita udah tadi membicarakan tentang adab, ilmu, dan agama. Jadi mudah-mudahan hari ini yang disampaikan sama Ustaz Suki, ada Umi Pipik juga, ada Abizar, bisa bermanfaat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.